Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Bina Iman. Mengapa iman perlu dibina, saudara? Karena iman bisa bertumbuh dan juga iman bisa mati. Mati berarti menyangkal iman. Kalau iman tumbuh, berarti dapat melakukan pekerjaan yang besar bersama Tuhan. Saya teringat satu ayat, Matius 17 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, tema Bina Iman hari ini saya beri judul Miliki Pengharapan pada Kristus. Alkitab menyatakan pengharapan seperti sauh atau jangkar untuk jiwa kita. Supaya apa? Supaya jiwa kita nggak goncang. Sebab jiwa kita harus punya pengharapan. Pertanyaannya, kepada siapa pengharapan kita? Apakah kepada kekayaan atau uang? Memang kita butuh uang, karena segala-galanya butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Pengharapan kita kepada kepandaian memang perlu kita sekolah sampai pada tingkat yang tertinggi karena kepandaian sangat penting dalam hidup ini. Kedudukan juga, saudara kalau punya kedudukan, saudara akan jadi very important person. Ya, artinya semua penting, tapi itu sementara. Yaitu dibutuhkan hanya untuk hidup sekarang ini. Saudara, pengharapan itu dahsyat sekali. Karena apa? Karena dapat mempengaruhi seorang untuk maju terus meskipun harus menderita. Saya teringat kepada seorang pemuda keturunan raja di Afrika Selatan. Namanya Nelson Mandela. Ya, dia lahir pada 18 Juli 1918. Dia sekolah hukum di London. Dia punya pengetahuan, dia punya juga kedudukan waktu itu, tapi dia berjuang untuk pengharapan agar negaranya bebas dari politik apartheid. Ya, apartheid itu artinya politik pemisahan penduduk berdasarkan warna kulit. Ya, di mana ras kulit putih hanya punya hak istimewa dibanding ras kulit berwarna lainnya. Ya, sedangkan Nelson Mandela dia berkulit hitam. Pada waktu umur 37 karena aktivitas melawan kepada pemerintah, dia dihukum seumur hidup dan dipenjara, tetapi di penjara dia tetap menyuarakan pembebasan. Ya, pengharapannya saudara, kita melihat karena perjuangan yang luar biasa pengharapannya tercapai setelah dia dihukum kurang lebih 35 tahun. Apartheid dihapuskan. Dan dia bisa menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan saat berusia 76 tahun. Saudara, kita baca dua ayat pada Bina Iman kali ini, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Ya, saudara siapkan Alkitab dan kita baca. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, saudara, di sini kita melihat ada kata jikalau. Jikalau itu menunjuk kepada ketidakpastian. Nah, bagaimana kita menanggapi ayat yang kita baca? Adalah bahwa hidup bukan hanya kali ini saja, atau hidup bukan hari ini, tapi ada hidup lanjutan setelah mati. Jadi kematian adalah awal dari hidup lanjutan. Saudara, pengharapan artinya mempunyai harapan untuk suatu kepercayaan. Tetapi ayat ini mengatakan kalau kita punya pengharapan hanya pada hidup ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang, saudara. Orang paling malang adalah orang yang paling menyedihkan, paling sengsara, ya, yang harus dikasihani. Kita teruskan 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar, nah saudara, ini lawan dari jikalau.
Ya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi pengharapan kita yaitu kepada Kristus yang telah dibangkitkan. Nah, kalau kita punya konsep firman Tuhan ini, maka kita rela menderita untuk suatu pengharapan yang lebih baik. Ya, seperti Tuhan Yesus, dia rela menderita karena punya pengharapan akan kemuliaan. Nah, iman Yesus inilah ya yang sangat luar biasa. Meskipun harus menderita, tapi ada pengharapan kebangkitan. Ya, kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, saya ingin menutup Bina Iman hari ini dengan sebuah ayat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Ayat ini berbunyi, tetapi kuduskanlah Kristus. Kuduskan artinya pisahkan. Ya, kita akan prioritas kepada Kristus ya di dalam hati kita. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Tuhan memberkati kita.